Halo guys, ketemu kembali bersama saya Raul Matius, tentu di Fransiskus 67. Yes. Kali ini saya berada di Biara Suster Fransiskus Caritas, iya, Palembang, FCH. Dan saya kali ini bersama dengan Suster Valen ya. Ya, Valentin. Valentin FCH. Tadi kita sudah ke pasar, berjalan-jalan bersama suster ini. Ada hal yang menarik dari karya suster ini. Suster muda, tapi berkarya ke pasar. Biasanya kalau orang ke pasar itu belanja ya. Beli barang, beli makanan, beli minuman untuk dimasak di dapur. Tapi suster ini bukan untuk belanja. Nah ini kita mau kepoin nih. Apa sih yang suster lakukan di pasar ini? Apa kabar suster Valen? Baik, Pater. Sehat? Sehat, sangat ya? sehat. Ya. Saat ini suster tinggal di komunitas Santo Nikolaus. Ya. Di KM7 ya? Iya. KM7 ini. Suster menjadi suster itu sudah berapa tahun, suster? 11 tahun? Iya, 11 dari 11 postulan tahun. Dari sampai postulan, junior 6 ini. junior 6 ini ya? Dan sudah kol kekal ya? Sudah. Kol kekal ya? Karya suster saat ini apa? Saya saat ini dikasih kepercayaan dari kongregasi di karya sosial di koperasi. Saya ditugaskan dari junior 1, Pater. Mulai dari junior 1 setelah novice itu ya? Iya, setelah novice. Setelah profesi. Berkarya di koperasi. Di koperasi ya? Iya. Apa aja yang suster lakukan di koperasi itu ya? Saya ditugaskan di koperasi. Untuk saat ini saya dikasih kepercayaan tugas di luar, Pater, di pasar. Di pasar ya? Iya. Oh, ini dia yang menarik nih. Ngapain suster di pasar? Ya, sangat menarik bagi saya juga, Pater, karena ya pertama kali saya berada di tengah-tengah pasar seperti itu, dari kecil sampai besar ini dengan sendiri seperti itu. Dan di situ ya bagi saya tugasnya itu ya sangat menarik. Saya berjumpa dengan orang-orang yang sama, jalan yang sama, tapi sangat bermanfaat bagi saya, bagi hidup panggilan saya. Ya, tugas saya di pasar itu yang sangat jelas itu menagih tabungan, mendatangi mereka dengan nominal yang ya nggak cukup besar, 5.000, 6.000, 10.000. Dan sampai saat ini mereka sudah sangat percaya dengan kongregasi kami, dengan karya koperasi ini, dengan pelayanan ya sangat sederhana. Dan saya mendapat inspirasi di situ seperti menjemput bola. Saya harus mendatangi mereka setiap pagi, pulang siang seperti itu. Dan itu menjadi pengalaman saya yang sangat menarik dalam hidup panggilan saya. Jadi suster itu menagih ya, menjemput bola karena bertugas di koperasi, lalu kemudian menjemput bola nasabahnya di pasar itu ya? Iya. Dan kemudian menagih dan kemudian mengutip uang ya? Iya, betul sekali. Mengutip uang di pasar ya? Menarik nih, suster pakai jubahnya mengutip uang di pasar ya? Kalau salah lihat mungkin orang bilang suster itu debt collector gitu ya? Ya, saya pernah dikatakan, lah seorang suster kok minta-minta uang di pasar seperti itu. Ya, awalnya saya sempat terkejut, Pater, tapi saya menjelaskan, ya benar saya minta uang, tapi ini bukan untuk saya, untuk karya dan untuk ibu juga seperti itu. Karena ya saya mengambil biar ibu punya simpanan, punya modal lagi seperti itu untuk jualan. Jadi ya dari situ mereka, bahwa suster itu nagih bukan untuk saya, tapi untuk ya karya dan koperasi itu. Dulunya mereka tidak mengenal, Pater, tidak begitu mengenal koperasi suster itu, dan ada rasa takut juga mereka untuk menabung tempat suster itu, karena mereka belum kenal sama sekali suster itu apa, siapa, dan bagaimana seperti itu. Setelah saya berada dan saya benar-benar terjun di pasar itu, ya dengan bermacam-macam ragam orang yang saya jumpai itu sangat menarik bagi saya, karena ya saya tetap
berusaha memakai jubah dan saya sangat bertahan. Dan kalau saya harus pakai baju preman itu saya merasa tidak nyaman. Saya lebih nyaman dengan berjubah. Di situ ya saya dapatkan tuh ya di situ sebagai tantangan dalam hidup panggilan saya, bahwa berjubah itu tidak mudah seperti itu, apalagi di tengah orang-orang yang tidak saya kenal. Di tengah ya kalau di Palembang ini ya kalau ngomongnya itu wong kita galo seperti itu. Jadi disitulah menjadi tantangan dalam diri saya bagaimana saya mewartakan dalam hidup panggilan saya seperti itu, Pater. Jadi suster itu karyanya di koperasi, Ya, dipercaya betul. oleh persaudaraan suster kongregasi FCH ya. Iya, Mulai dari junior pertama ya, Iya, sampai dengan junior. sekarang kurang lebih sudah 6 tahun lebih ya. 6 tahun Pater 6 berjalan. tahun, berjalan 6 tahun ya. Mm-mm. Ketika suster menerima tugas itu kaget atau shock itu gimana? Ya, kaget dan shock juga Pater karena Nah, awalnya di pasar, ngapain saya harus di pasar seperti itu, apa yang harus saya lakukan seperti itu, dan tidak mengenal mereka sama sekali, dan pertama kali juga masuk di pasar Palembang seperti itu, jadi ya ada rasa takut, cemas, khawatir itu jadi satu seperti itu, Pater. Dan kalau di dalam novisiat itu pengolahan seperti itu, pengolahan itu sampai membuat saya stres seperti itu, Pater. Tapi di tengah-tengah itu ya rasa ketakutan itu emang ada ketika saya berjumpa dengan seorang preman seperti itu, pernah Pater. ketemu preman juga di pasar ya? Iya, dan saya dimintain uang, seakan-akan uang yang saya minta itu uang pribadi saya. Jadi mereka maunya itu yang saya dapat bagi sama mereka. Semacam seperti itu. setoran pungli lah ya? Iya, dan saat itu ya sempat saya ketakutan, Pater, dan saya mengatakan, "Wah, ini bukan uang saya, ini uang mereka. Kalau Bapak mau minta sama mereka, tapi kalau minta dari saya hanya punya permen seperti itu kan. Saya kasih permen dan mereka mau. Jadi setiap hari saya datang itu ya saya hanya bawa permen, kopi. Seakan-akan itu ya pengganti uang yang mereka minta seperti itu. Mereka terima? Dan mereka terima dengan senang hati. Dan akhirnya mereka suka dengan suster seperti Pater. Dalam arti ya, oh bahwa suster itu tidak punya uang tapi dia memiliki sesuatu yang menarik walaupun itu sederhana seperti itu, Pater. Dan akhirnya ya kami bersahabat, Pater. Bersahabat dengan Ya. preman pasar itu? Dan puji Tuhan saya sangat terjaga di pasar itu, dan ya walaupun terjaga banyak orang yang senang bisa menjaga saya, ya saya tetap berhati-hati, Pater, di sana. Jadi suster melakukan pekerjaan itu pagi hari mulai dari jam berapa, Ustaz? Kalau ikut irama biara bagaimana? Ya kalau Kalau di pagi hari saya jam 7 itu sudah berangkat ke pasar, Pater, tapi setelah tetap doa dan setelah misa ya? iya tetap mengikutin ya kewajiban sebagai religius. Dan itu juga kebutuhan saya seperti Pater, ya tetap mengikuti doa, misa pagi, sarapan bersama, kebersamaan di dalam komunitas tetap ada. Yang penting saya jam 7 atau lebih saya sudah berangkat ke pasar. Berangkat ke pasar? Iya, Dengan sepeda motor? Iya, dengan sepeda motor, sendal jepit, kadang pakai sepatu seperti itu. Iya. Lalu masuk ke pasar? Iya. Di pasar mana? Pasar Pak Limo, Pak. Pasar Pak Limo? Iya. Masuk ke pasar, parkir, lalu kemudian bergerilya di pasar itu, menemui para pedagang ya? Iya, berkeliling sepanjang itu ya? Iya. Lalu kemudian suster ketemu mereka dan kemudian otomatis mereka memberi uang gitu ya? Iya, mereka langsung otomatis, Pater. Kadang saya juga heran, saya masih mencatat seperti itu, tiba-tiba mereka mengasih uang. Dan saya kan tidak melihat siapa itu, mereka hanya mengatakan, itu saya menabung palen, seperti itu kan. Mereka sebut palen? Iya, catat aja palen. Nggak panggil suster ya? Tidak, jarang mereka manggil saya suster, karena kalau manggil suster itu kata mereka, ya nanti kita ada jarak, jadi saya sebut aja palen, seperti itu. Valens ya, iya. mereka panggil Valens gitu ya? Iya. Valens nabung 10.000 gitu ya? Berapa? 10.000. Besaran berapa biasanya? Biasa mereka 150, tergantung pendapatannya mereka punya, Pater. Biasanya minimal berapa itu? Ya 100, ada 200, ada juga yang 5.000 seperti itu. Rupiah ya? Iya, ada. Jadi suster catat dia nabung hari 5.000 gitu ya? Iya, kasih kertas, ada juga yang tidak mau. Ya seperti tanda bukti. Kalau dia sudah nabung, sudah kasih uang, dan setiap tanggal itu selalu ada seperti itu, Pak. Tapi mereka banyak yang tidak mau, Pater. Tidak mau? Iya. Bukti itu? Karena sudah percaya dengan suster Caritas seperti itu. Oh, jadi sudah percaya mereka? Iya, sudah sangat dan percaya. Suster juga percaya saja begitu ya? Ya, percaya sih, Pater, tapi ya
menjadi beban saya juga karena Iya. tidak hanya 1-2 orang yang saya datangi setiap hari. Iya. Lebih dari itu, 150 itu yang aktif yang saya datangi. 150 pedagang ya? Iya. Pedagang sayur, pedagang ikan, Iya, tempe, manisan, seperti manisan, itu. ada yang memberi 5.000, Iya. ada yang beri 10.000, Iya. ada yang beri 20.000, Iya. ada yang beri 100.000, Ada juga. dicatat semua gitu ya? Iya, harus dicatat, Pater. Nanti Bang. kalau tidak dicatat, ya akan terselip. Pernah nggak suster keliru gitu ya, lupa gitu nggak? Pernah, Pater, saya pernah, ya namanya orang banyak itu kadang salah catat saya, Pater. Salah catat, nabung 20.000, saya catat 10.000. Tapi kan esok harinya mereka bilang, paling kok ini hanya 10.000 gitu. Oh ya ampun, maaf Pak ya. Tapi uang itu ada sisanya seperti Ada itu. sisanya? Iya, saya sendiri juga heran kok ada lebihnya seperti itu. Tapi saya pinggirkan, Pater. Pasti nanti suatu saat akan ketahuan ini punya siapa yang tidak masuk seperti itu kan. Oh Iya. gitu. Iya, Jadi setiap hari suster pagi-pagi setelah selesai doa, misa, sarapan, berangkat ke pasar ya? Iya, benar. Itu tiap pagi suster? Setiap pagi, kecuali hari Minggu, tanggal merah, sama hujan, Pater. Kalau hujan saya tidak pernah pergi ke pasar. Tidak pergi ke pasar ya? Tidak. Setiap hari yang suster bawa berapa banyak uang biasanya? Kalau saya untuk saat ini, Pater, lebih dari 8 juta, 9 juta. Pernah saya mendapat sampai 30 juta seperti itu. 30 juta ya? 30 Sehari? juta. Iya. Dari 150 nasabah tadi ya? Iya, karena ada yang nabung besar seperti itu, Pater. Dan yang penabung besar ini sangat percaya, jadi ya menjadi sorotan utama bagi saya, Pater, karena terlalu percaya dan tidak mau tanda buktinya. Yang penting dia setoran dengan saya seperti itu kan. Itu menjadi menjadi beban saya juga karena kan kalau terselip sedikit aja ya rasa percaya itu pasti akan hilang seperti itu kan. Jadi ya saya berpikir kepercayaan itu sangat penting seperti itu. Jadi saya butuh teliti, yaitu Pater, butuh teliti dan hati-hati dengan orang-orang yang saya datangi setiap hari seperti itu. Dan susah tidak merasa risih dengan tugas dan karya seperti itu ke pasar gitu ya? Puji Tuhan saya tidak, Pater, karena ya ini bagian dari karya kongregasi kami. Karena saya sudah dikasih kepercayaan di situ, ya saya berusaha untuk selalu sukacita dengan apa yang kongregasi percayakan kepada saya, terutama pada Tuhan yang telah memanggil saya seperti itu, Pater, bahwa saya untuk saat ini ditugaskan di tengah-tengah mereka yang ya Muslim seperti itu, Pater. Bagaimana saya mewartakan dan mengenalkan itu bahwa Suster Caritas itu ya sesuai dengan ibu pendiri kita, melayani orang miskin dan sakit. Di situ saya mendapatkan melayani orang miskin dan sakit itu tidak sakit fisik seperti itu, Pater, tapi ya mereka-mereka yang di pasar itu menjadi teman saya juga, Pater. Mereka sering curhat keluarganya, pendapatan mereka, kehidupan mereka, bahkan sampai di dalam privasi mereka itu mereka ceritakan seperti itu, Pater. Jadi ya di situ saya belajar mereka untuk dari latar belakang agama yang berbeda juga ya? Iya, ada yang Muslim, ada yang Chinese juga, ada yang agamanya dua seperti itu. Saya sendiri juga bingung dua agama itu bagaimana seperti itu kan. Ternyata orang tuanya ada yang Muslim, ada yang Katolik seperti itu. Sampai mereka mau curhat ya? Iya, seperti Pater. itu ya? Iya. Artinya relasi itu begitu dekat, Suster rasakan itu Iya, ya, saya dengan merasa mereka, dekat dengan mereka, Pater. Dan saya berpikir itu dulu ya hanya ditugaskan di pasar itu hanya datangi mereka, nagih mereka sebagai nasabah penabung di koperasi. Ternyata saya terjun di lapangan tuh ternyata berbeda, Pater. Tidak hanya sebagai penagih, tapi harus jadi pendengar mereka juga. Jadi apa yang mereka harapkan sebenarnya, Suster? Dengan menyimpan uangnya ke koperasi, Suster, itu mereka berharap apa sebenarnya? Sejauh ini yang saya tahu, Pater, ya dari curhatan mereka yang mereka simpan uang di tempat koperasi kami, di karya kami ini, ya mereka memiliki modal, dan ketika mereka tidak punya modal, mereka bisa dipinjami dari koperasi kami seperti itu. Membantu mereka. Iya, membantu mereka untuk mengembangkan usahanya ya seperti itu. Dan koperasi Suster juga membantu itu ya, memberi pinjaman modal ya? Iya, emang kami koperasi simpan pinjam, Pater. Jadi ketika mereka butuh modal, kami membantu mereka. Tapi ya tidak semua kita bantu karena kita melihat juga kehidupan orang di pasar itu kan tidak menetap seperti itu.
Dan suster itu menjalani itu setiap hari ya. Setiap hari. Sudah 6 tahun ini berjalan. 6 tahun ya berjalan ya. Iya. Tadi suster katakan itu ada juga ketakutan ya. Ada Pater. Iya. Ada ketakutan ya. Ada. Karena terjun ke pasar nih. Terjun ke Biasanya pasar. suster itu kalau ke pasar hanya belanja, suster. Iya. Kalau tidak, suster itu biasanya ada di sekolah-sekolah mengajar atau di rumah sakit sebagai perawat. Ini ada suster yang terjun ke pasar, ibarat seperti debt collector tadi saya katakan. Enggak, ya. benar. Menagih uang. Sebenarnya menjemput bola ya. Iya benar. Menjemput bola di mana mereka mau menabung, kita yang menerima begitu ya. Dan mereka senang tidak, Suster, dengan Sangat kehadiran senang, Suster, ya? Pater. Sangat senang, dan apalagi waktu itu pernah mengalami COVID itu, Pater. Nah itu juga Gimana yang- ceritanya COVID itu? Nah itu sangat apa ya Pater ya, sangat membuat saya lebih khawatir lagi ketika saya pertama kali terjun dan ditugaskan di pasar itu, Pater. Karena itu kan COVID itu kan virus yang sangat mematikan. Iya, Suster jalan juga waktu itu. Iya, tetap jalan saya, Pater. Hanya hanya bertutup mulut pakai masker seperti itu aja, dan orang-orang pasar itu kan tidak pakai masker. Kalau batuk itu sembarangan. Di situ saya berpikir harus bagaimana seperti itu. Kenyataannya seperti ini. Meskipun ada ya beberapa suster mengatakan jangan dekat-dekat dengan si Valen, katanya gitu. Dia dari pasar bawa virus seperti itu. Di situ ya ada rasa dek kayak gitu, Pater. Oh my God, kata saya seperti itu. Oh, siapa yang mau seperti ini kayak gitu kan. Dan ya tetap saya terima, Pater. Saya hanya mengatakan kalau Tuhan berpihak kepada saya tetap sehat seperti itu kan. Puji Tuhan saya tetap sehat, Pater. Sehat. Dalam keadaan COVID itu yang ya banyak sekali orang yang meninggal karena virus itu. Ya sampai sekarang saya masih hidup, Pater. Tetap sehat. Tetap sehat ya? Ya, dan saya tidak sakit sama sekali. Ya, Meskipun tiap hari ke pasar Iya. itu waktu COVID ya? bukan sombong, Pater, tapi karena ada suster yang sangat perhatian dengan saya seperti itu. Suster, saya selalu dikasih vitamin, setiap pagi selalu diingetin seperti itu, Pater. Ya, meskipun saat itu suster itu yang selalu memberi perhatian pada saya itu jatuh sakit seperti itu, Pater. Dan pernah mengatakan, kamu yang ke pasar kamu nggak sakit, saya yang di rumah kok bisa sakit ya seperti. Dan saya mengatakan ya virus itu kan nggak melihat toh mana yang dia mau, ya dia langsung saja seperti itu kan, Pater. Dan saat COVID itu menjadi tantangan, Pater. Baik, tantangan bagi saya Nggak karena mundur, Suster ya, nggak menyerah ya, nggak minta ke provinsial, ke pimpinan umum, Suster saya berhenti ya, ini COVID gitu, tidak ya? pernah, Pater, saya mengatakan waktu visitasi ya dengan situasi kayak gini, saya menceritakan ketika saya dikatakan jangan dekat-dekat Valen karena Valen bawa virus dari pasar. Di situ ya siapa sih yang nggak langsung sedih gitu, Pater. Ya saya sedih, sangat sedih sekali saat itu karena saya ditugaskan ini dari kongregasi. Kalau saya bisa memilih, saya tidak mau seperti itu kan, Pater. Tapi ya disinilah ketaatan saya seperti itu, Pater. Saya taat dengan situasi apapun seperti itu kan. Dan di situ ya puji Tuhan waktu itu PU memberi semangat seperti itu, Pater. Valen, kamu bisa, kamu sehat-sehat ya, kamu kuat seperti. Nah dari kata kuat itulah yang membuat saya itu semakin semangat, Pater. Bahwa ya itu kan yang mengatakan jangan dekat-dekat saya itu mungkin orang yang sangat ketakutan daripada saya yang takut tapi dia lebih takut seperti itu kan, Pater. Dan di situ ya membuat saya semangat, Pater. Ya sampai sekarang saya sehat, Pater. Sehat ya? Tetap sehat, tetap bisa berjalan, tetap mampu menjalankan tugas perutusan itu, bisa ketemu mereka, ngobrol dengan mereka, ya mereka pun ya sangat takut, Pater, di pasar itu dengan COVID itu. Tapi karena hidup ya, tuntutan Iya, terpaksa harus bekerja begitu ya? Iya, tetap semangat, Pater. Tetap semangat juga mereka para pedagang itu ya? Sangat semangat mereka, Pater, meskipun batuk kayak gitu, pilek kayak gitu, nggak pakai masker. Ya sebenarnya saya khawatir, Pater. Tapi ya mau gimana lagi, kenyataan seperti itu. Iya. Kalau dihadapi ternyata ya kita bisa seperti itu, Pater. Waduh, Suster, luar biasa. Preman pun bisa dihadapi di pasar. Apa hal yang menyenangkan yang Suster rasakan ya dan berkesan ketika bertugas sebagai pengurus koperasi ya, koperasi yang dikelola oleh Suster FCH dengan menjemput bola para nasabahnya itu di pasar gitu ya? Apa yang Suster rasakan, pengalaman yang berkesan? Kalau yang berkesan itu, Pater, semua sangat berkesan, Pater. Semua berkesan ya? Iya, tapi yang lebih berkesan bagi saya itu
meskipun orangnya saya jumpai sama, seperti yang ceritakan tadi, jalan sama, lorong sama, meja sama, itu berbeda, Pater. Dari awal sampai sekarang itu saya merasakan banyak manfaat bagi saya, Pater, dan bermakna karena orang-orang yang saya jumpai, jalannya saya lewati itu ternyata mendidik saya. Tanpa disengaja itu telah mendidik saya, menuntun saya bahwa saya harus tetap setia dalam hidup panggilan saya. Harus terus sukacita melayani mereka dengan situasi apapun, seperti itu, Pater. Yang mengesankan tuh ya di waktu tahun 2019-2020 itu yang COVID masih gencar-gencarnya itu, Pater, sangat terkesan saya. Dengan situasi kayak gitu, banyak orang yang ya ingin menjaga jarak. Di 2020 ya? Iya, jaga jarak. Ada juga yang mau mendekat. Itu sangat mengesan bagi saya, Pater. Orang yang ada di sekitar saya mau menjauh, yang di luar sana mau mendekat, seperti itu kan, Pater. Jadi di situ yang menjadi tantangan juga. Tarik menarik apa maksud ini? Ya itu ya sangat berkesan, Pater, dengan situasi yang berbeda tapi banyak manfaatnya, bermakna bagi saya, Pater. Perjumpaan dengan mereka itu kira-kira apa yang menurut Suster membahagiakan bagi Suster ya? Yang membahagiakan tuh ya saya menjadi bagian dari mereka, Pater. Menjadi teman curhatnya seperti itu, keluh kesah mereka, mereka senang ya mereka cerita, mereka sedih cerita, seperti itu, Pater. Jadi ya saya sangat senang dengan mereka, seperti itu, Pater. Sangat ya, kalau dibilang nyaman, kita tidak boleh nyaman, nanti sulit kita dipindahkan dari situ. Jadi saya tidak merasa nyaman, tapi saya berusaha untuk bisa dengan mereka, seperti itu. Kalau Suster kan tidak hanya mengutip menerima uang itu tadi ya, iya, tapi juga teman curhat ya. Iya, Pater. Jadi kadang-kadang bisa sampai berapa lama, Suster, di pasar itu? Kalau di pasar, saya ada 2 pasar, Pater. 2 pasar ya? Mendatangi 2 pasar, yang satu di Pasar Pak Limo, yang satunya lagi di Pasar Kuto itu perjalanan ya 20-30 menit kalau nggak macet, Pater. Jadi sepeda motor ya? Iya, kalau di pasar situ paling lama saya sampai jam setengah 10, jam 10, Pater. Jam 10 ya? Itu kalau nggak ada yang curhat. Kalau ada yang curhat bisa sampai setengah 11, Pater. Setengah 11 ya? Iya. Mereka curhat tentang pergulatan hidup mereka. Iya, keluarga mereka, apa pendapatan mereka, perekonomian mereka, pokoknya yang mereka hadapi sebagai keluarga, seperti itu, Pater. Kadang-kadang mereka berkeluh kesah tentang sepinya dagangan ya, Suster ya? Iya, benar. Kalau sepi dagangan, Suster beli atau gimana? Kalau pas sepi itu ya karena kami sudah ada yang belanja, seperti itu, Pater. Ya mungkin di sisi lain saya hanya mengatakan, ayo siapa yang mau belanja tempat ibu ini, ayo ini sayurannya masih banyak, saya bantu jualan, seperti itu, Pater. Bantu jualan juga? Iya, bantu jualan. Kadang mereka, ayo panen tiup sayurannya biar laku, seperti itu. Jadi saya tiup beneran, ayo cepet laku. Jadi kayak bikin mereka senang, seperti itu, Pater. Jadi itu ya juga saya menjual ya, menjajakannya kepada para pembeli ya. Iya, jadi kayak apa ya, Pater ya? Kayak bermain-main tapi ada seriusnya, tapi mereka mengatakan, ada emang, Pater, beberapa penjual itu mengatakan kalau saya berdiri di tempat mereka jualan itu banyak sekali yang datang. Maka mereka lebih senang kalau saya pakai jubah putih daripada jubah biru, Pater. Yang putih ya. Iya. Tapi ya saya berpikir kalau pakai jubah putih itu kotornya minta ampun, seperti itu kan. Di pasar ya. Tapi ya demi mereka lah saya melakukan itu kan, Pater, untuk jubah putih. Mereka itu senang kan. kalau pakai jubah putih ya. Katanya lebih menarik, seperti itu, Pater, ada cahayanya, seperti kan. Jadi ya karena orang yang melihat ya, Pater ya. Iya. Saya berdiri seperti itu, banyak yang datang langsung beli, belanja. Terus saya berpikir, emangnya saya ini apa ya, berdiri kayak gini langsung pada datang, lampu apa ya, kata. Jadi ya sambil menghibur mereka kayak gitu kan, Pater. Jadi saya tuh di pasar ya nggak terlalu serius gitu, Pater, saling bercanda sama mereka. Jadi tuh ada keakraban dengan mereka kayak gitu. Jadi Suster melihat dengan kegiatan koperasi ini, mereka merasa terbantu nggak, Suster, kalau cerita mereka dia? Sangat terbantu mereka, Pater. Terbantu ya? Sangat apa yang terbantu. mereka pertama-tama mereka rasakan dan alami sebagai sebuah bentuk bahwa mereka dibantu, Suster ya? Yang mereka katakan dari, Pater ya, dari koperasi kita tidak pernah ada potongan, seperti ketika mereka ambil tabungan misalnya 2 juta, ya tetap 2 juta. Meskipun saya mengasihnya langsung, Pater. Hari ini mereka minta, besok pagi saya bawakan, seperti kasih modal untuk mereka ya, pinjaman itu ya?
tabungan mereka. Oh, tabungan mereka. Kalau pinjaman kita ada jangka waktunya. Jangka waktunya. 1 minggu baru kita kasih seperti itu, Pater. Kalau tabungan? Kalau tabungan langsung hari ini dia minta, besok pagi saya bawakan seperti itu. Oh. Dan tidak ada potongan sedikit pun, Pater. Disitulah membuat mereka tuh merasa terbantu. Terbantu ya? Iya, terbantu sekali karena dari koperasi kita tidak berkurang, justru dapat bunga mereka seperti itu, dapat tambahan lah meskipun tidak banyak seperti itu, Pater. Suster menjalani itu dengan penuh kegembiraan ya? Saya sangat gembira, Pater. Kalau saya tidak gembira mungkin tidak sampai 6 tahun saya, Pater. 2 tahun ya? sudah minta Di pindah. pasar ya? Iya. Dulu kebayang nggak, Suster, ketika memilih masuk suster, di benak suster itu menjadi suster itu apa sebenarnya awalnya? Kalau dulu saya berpikirnya ya jadi suster itu yang saya pikirkan, Pater, ya hanya berdoa, kerjanya di dalam biara seperti itu, tidak tahu di luar ya, kayak di pendidikan, rumah sakit, apalagi di karya sosial seperti itu, Pater. Saya tidak punya pikiran seperti itu, sama sekali saya tidak tahu. Ketika saya ditugaskan itu ya sempat kaget, wah kenapa saya harus di pasar, ngapain ya seperti itu kan. Ya ampun, apa yang harus saya lakukan seperti kan, Pater. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak berani pergi sendiri. Saya dulu tidak berani, Pater, pergi sendiri, Pater. Ya selama di pasar itu sendiri itu ya sangat sangat ya takut, khawatir, tantangan dalam hidup panggilan saya, apa saya bisa bertahan jadi suster seperti kan, Pater. Terus saya pernah curhat dengan suster yang ada di komunitas saya itu, Pater, ya satu kerjaan juga. Saya mengatakan apa saya bisa ya, apa saya mampu seperti. Terus suster itu mengatakan hanya sederhana kalimatnya, Pater. Kamu kesini karena siapa? Seperti kan. Kamu disuruh siapa? Seperti itu. Tidak ada yang menyuruh, tidak karena apa-apa, karena saya sendiri, karena keinginan saya. Kalau karena keinginan kamu sendiri, ya kamu perjuangkan dengan tugas perutusanmu seperti itu. Nah, di situ menjadi apa, Pater, ya kekuatan bagi hidup panggilan saya juga, bahwa bahwa menjadi suster itu ya tugasnya nggak hanya doa, ternyata banyak sekali, seperti hanya saya aja yang belum kenal dan belum tahu seperti itu, Pater. Dan masuk pasar ini ya? Iya. Dulu nggak pernah kebayang ya? Tidak pernah sama sekali, sebagai Pater. serahkan ke pasar itu ngutip uang gitu ya? Tidak pernah, tidak pernah kebayang. Menjadi ibarat seperti debt collector gitu. Benar sekali, aduh. Tidak hanya mengutip tabungan ya, tapi juga ada orang yang meminjam juga, kan diberi juga iurannya tuh. Iya. Itu juga suster tulis juga ya? Iya, saya tulis setiap harinya, ya? Pater. Itu kan seperti debt collector gitu ya? Benar. Tapi debt collector rohani ya? Nggak kebayang dulu ya? Tidak sama sekali, Pater. Dan memakai jubah ini paling tidak di kapel berdoa gitu kan? ya berdoa, ya pokoknya nggak keluar. Setahu saya itu ya? suster itu ya di dalam Di dalam. Ini malah di luar saya hidupnya. Tapi sangat menarik, Pater. Menarik ya? Iya. Dan suster merasa diteguhkan panggilannya sangat. sebagai seorang pengikut Bapak Fransiskus yang Fransiskus Caritas itu. Iya, benar. Saya sangat diteguhkan, Pater, karena ya setahu saya dengan Bapak Fransiskus itu ceritanya hidupnya kan tidak hanya berdoa, tapi dia berkelana dengan sederhana seperti itu, tanpa sendal seperti itu, Pater. Tapi saya pakai sepatu, pakai sendal, kaos kaki seperti itu. Ini mewujudkan Fransiskus yang hidup di masa lalu, yang berjalan kemana-mana mengembara, tapi suster ini datang ke pasar gitu ya. Iya. Bertemu dengan masyarakat kita yang berprofesi sebagai pedagang dan merasakan kegembiraan itu, suster ya. Iya, Pater. Bahagia dan sukacita. Sangat sukacita saya, Sangat Pater. sukacita. Dan masih kuat dalam panggilan ya. Oh, sangat, Pater. Sangat ya? Iya, sangat. Nggak tertarik untuk menjadi pedagang di pasar? Tidak, saya hanya bantu saja lah. Kan suster sudah masuk ke dunia, katakanlah itu kan dunia hidup sehari-hari ya. Iya. Sebagai seorang yang megang uang dan segala macam itu ya. Iya. Megang uang. Sementara suster kan kalau pulang mencatat lagi toh. Iya, benar. Dan itu disimpan lagi kan. Itu bukan milik kita kan begitu ya. Iya. Nah, terbersit nggak dalam benak suster ya ketika menghitung-hitung uang? Aduh, saya pengen juga memiliki uang begitu dan pengen meninggalkan panggilan begitu. Karena kalau menjadi suster kan nggak mungkin pegang uang sebenarnya itu kan pribadi kan. Nah, itu pernah nggak gitu, suster ya? Sejauh ini tidak pernah, Pater. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Saya berpikir karena itu bukan milik saya. Bukan milik saya. Meskipun artinya ada tawaran godaan nggak?
Tidak ada Anu Pater. kalian daripada Ya kalau kalian godaan capek-capek. itu Jadi, ada Pater. ada? Ada. Tapi kan ya kembali lagi motivasi hidup panggilan saya itu untuk apa? Seperti itu Untuk apa Pater. ya? Datang kemari dan untuk apa menjadi ini ya. Iya. Nah. Wah, luar biasa guys. Suster kita yang muda ini, Suster Valen, seorang debt collector rohani. Tapi untuk memajukan ekonomi para pedagang di pasar ya. Iya. Karena mereka katakanlah mungkin ke bank mereka susah ya. Iya. Akhirnya kita sendiri yang menjemput bola, membantu mereka untuk menabung ya, mengembangkan semangat menabung tadi Sir ya, Iya. dan juga memberikan modal bagi mereka dari banyak tawaran-tawaran rentenir mungkin ya, Ya banyak untuk Pater ada. untuk memberikan modal besar tapi juga bunga yang besar juga ya. Akhirnya mereka menjerit ketika harus membayar ya. Tapi suster memberikan sebuah pelayanan yang optimal yang membantu mereka gitu ya. Kira-kira apa yang suster bisa sampaikan ya kepada saudara-saudari kita yang menyaksikan perbincangan kita ini, dan saya kira ini pasti sebuah inspirasi yang menarik suster ya, seorang suster yang pergi ke pasar ini. Apa suster ya bisa? Bagi teman-teman semua, terkhususnya bagi kaum religius, tetaplah semangat dalam hidup panggilan, dalam tugas apapun yang diberikan dari tarekat kita masing-masing. Jangan takut, tetap semangat, berikan pelayanan kalian dengan sukacita, gembira. Itu akan membuat kita setia dalam hidup panggilan kita. Waduh, luar biasa. Amin. Amin. Terima kasih Suster Valen. Iya. Guys, menarik perbincangan kita dengan Suster Valen ini, suster yang masih muda dan juga smart, dan suster yang tidak hanya berada di ruang doa di kapel, tapi juga mau ke pasar, membantu masyarakat kita, membantu saudara-saudari kita untuk ini ya, untuk memiliki semangat menabung, merencanakan keuangannya, lalu kemudian membantu mereka untuk memiliki usaha gitu ya. Iya. Terbebas dari banyak-banyak rentenir begitu ya, yang mencoba untuk mengganggu mereka juga ya. Iya. Memberi penawaran menarik tapi sebenarnya menjerat mereka begitu ya. Dan suster hadir di tempat seperti itu dan memberikan keselamatan itu ya di tengah-tengah saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita. Iya, Sebuah betul. kesaksian yang luar biasa. Sukses selalu suster. Tetap semangat dan semakin dekat dengan umat yang dilayani. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pater.